Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah nyata misteri berikut ini yang sudah kami persembahkan untuk Anda, berjudul Watu Mayit Kali Lanang. Cerita ini terjadi sekitar tahun 90-an. Waktu itu aku dapat panggilan kerja di Surabaya. Karena dapat infonya sudah sore hari, akhirnya mau gak mau aku harus berangkat malam harinya, karena besoknya harus interview. Setelah berpamitan dan segala macam, akhirnya aku berangkat pukul 19.00. Malam itu ortuku sebenarnya udah ngerasa gak enak, dan udah ngelarang aku agar tidak berangkat malam hari. Tapi karena waktu yang memang gak nutut, dan aku memang sudah nunggu lama panggilan kerja tersebut, akhirnya aku maksa berangkat malam itu juga. Lah, di tengah-tengah perjalanan, aku mampir di warung makan karena perutku yang keroncongan. Pas di warung makan, aku ketemu bapak-bapak yang nunjukin ada jalur alternatif yang katanya bisa mempercepat perjalananku. Setelah ngobrol panjang kesana kemari sama bapak-bapak di warung itu, aku akhirnya milih lewat jalan alternatif tersebut. Meskipun katanya jalannya gelap dan sepi. Ya bodoh sih, tapi yang ada di pikiranku saat itu, gimana caranya biar cepat sampai agar aku bisa cepat istirahat. Ya, akhirnya aku pun lewat jalan itu. Dan ternyata jalanan itu memang benar-benar sepi banget. Lampu jalannya banyak yang mati. Kondisi jalanan rusak dan banyak yang bolong-bolong. Tapi karena aku sudah gak mikir apa-apa lagi, aku pun ngelos. Tetap lewat jalan itu sambil doa aja dalam hati agar gak sampai ada apa-apa. Taunya belum lama aku jalan, tiba-tiba motorku jatuh ke dalam lubang jalanan. Velg motorku langsung bengkok dan ban motorku juga pecah. Karena waktu itu udah tengah malam, akhirnya mau gak mau aku doronglah sampai ada bantuan. Malam itu motorku tetap kunyalakan, tapi sambil kudorong biar lampu motor bisa nerangin jalan. Tapi sayangnya aku udah jalan lama banget, aku gak nemu-nemu bantuan. Malah sampai di jalanan yang makin lama makin sepi saja. Jalanan itu turunan, terus belokan, gak ada rumah sama sekali. Cuma ada pohon-pohon besar dan batu-batu besar. Ya, namanya udah terlanjur jalan, mau balik udah jauh banget. Mau gak mau akhirnya aku beraniin jalan terus sambil gemeter. Lah, pas nyampe di belokan jalan itu, aku ketemu ibu-ibu yang kayak gendong anak kecil di punggungnya. Ibu-ibu itu jalan ke arahku sambil nunduk. Aku sempat lihat kok postur ibu-ibu itu lebih pendek dan kayaknya udah tua. Ya meski jalanan gelap, aku masih bisa lihat kan lampu motorku yang memang kunyalakan terus. Nah, pas sudah deket dan papasan, aku senyum lah. Kupikir beliau itu warga sekitar. Tapi ibu-ibu itu tetap diam sambil terus jalan gitu aja. Matanya melek terus gak kedip sambil terus mandang ke depan. Aku inget kok, malahan aku juga sempat lihat anak kecil yang digendong itu. Anak kecilnya sekitar umur 3-4 tahunan, rambutnya keriting, cuma bibirnya hitam. Karena aku gak digubris, ya udah aku jalan terus itu, sambil sesekali noleh ke belakang, liatin ibu-ibu tadi jalan terus gak berhenti-berhenti. Tapi karena di belakang gelap banget, akhirnya aku udah gak lihat lagi deh kemana arahnya itu ibu-ibu. Dan setelah itu, aku jalan terus kan. Pas nyampe di tikungan terakhir, aku sampai di kayak jembatan gitu. Nah, pas di jembatan, awalnya aku nyium bau bunga melati. Tapi setelah ku cium lagi, baunya lama-lama jadi gak enak banget, seperti bau bangkai. Nah, pas di jembatan itu aku juga berhenti sebentar, karena kakiku capek, dan motor yang ku dorong juga agak macet-macet gitu. Maklum motor tua. Pas berhenti sambil benerin tas, tiba-tiba aku lihat di bagian seberang jembatan, ada seperti bapak-bapak yang sedang duduk sambil ngerokok. Sepertinya bapak-bapak itu sudah lama duduk di situ. Akunya aja yang gak nyadar. Pas tahu ada bapak-bapak, ya ku hampirilah. Orang deket banget,
Jembatannya itu juga kecil soalnya. Pas kusapa awalnya beliau nggak gubris sama sekali. Tapi setelah kusapa terus-terusan, akhirnya bapak-bapak tersebut noleh ke arahku sambil senyum. Pas noleh aku kaget setengah mati. Separuh wajah bapak-bapak tersebut ternyata hancur banget. Matanya satu sobek ke bawah, pipinya ngelupas. Serem banget deh pokoknya. Sampai sekarang aku masih ingat betul itu wajah. Seremnya bukan main. Kukira kayak gitu hanya ada di TV. Ternyata ada beneran. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu aku larilah sambil teriak-teriak. Aku lari sekuat tenaga tanpa mikir motorku gimana. Malam itu motorku langsung kutinggal lari gitu aja. Yang penting aku bisa segera pergi dari tempat itu, pikirku. Nah, pas lari pun rasanya juga aneh. Aku udah lari kenceng banget, rasanya gak sampai-sampai gitu. Kakiku berat banget, dan pundakku kayak lagi gendong orang. Berat banget wes pokoknya. Anehnya setelah aku lari ngikutin jalan, tiba-tiba aku malah nyampe di kuburan. Dan jalan utama itu udah gak ada lagi. Jalanan utama itu benar-benar tiba-tiba menghilang. Aneh banget wes pokoknya, kayak mimpi. Nah, setelah tahu itu kuburan, badanku langsung lemes. Aku nangis ketakutan sambil teriak-teriak minta tolong. Ya, karena teriakanku gak ada yang respon. Akhirnya aku terus lanjut jalan ngikuti jalanan itu sampai gak berani lagi noleh kanan kiri. Tapi yang lebih aneh lagi, setelah ku ikuti jalanan tanah itu, tiba-tiba aku nyampe lagi di jembatan tempat aku ketemu bapak-bapak berwajah hancur tadi. Untungnya waktu itu bapak-bapak tersebut udah gak ada. Cuma motorku aja yang ada sambil mesinnya yang masih terus menyala. Di situ aku udah kebingungan banget. Perasaanku udah gak karu-karuan, dengan badan udah gemeter ketakutan. Mulutku juga udah komat-kamit baca doa sebisanya. Tapi rasanya semuanya kayak udah gak ada gunanya. Akhirnya pas aku balik lagi di jembatan itu, aku bawalah itu motorku sambil jalan pelan-pelan. Malahan aku juga sempet kok naikin motorku, meski velgnya bengkok dan banyak pecah. Tapi karena sulit banget dikemudikan, ya udah, aku turun lagi. Balik lagi ku dorong. Lah, pas udah jalan agak lama, aku lagi-lagi nyampe di kuburan. Dan karena aku gak berhenti jalan, akhirnya aku nyampe lagi di jembatan yang tadi. Waduh, intinya malam itu aku benar-benar muter-muter di situ sampai 5 kalian. Nah, terakhir karena aku udah putus asa, akhirnya aku berhenti gak jauh dari jembatan itu. Aku duduk di samping motor sambil nangis ketakutan. Dan puncaknya, setelah beberapa lama aku duduk di samping motor itu, tiba-tiba aku lihat ada banyak orang, sekitar 9-10 orangan. Mereka kelihatan jalan dari arah barat, jalan kaki ke arah bawah jembatan sambil sama sekali tidak menghiraukan keberadaanku. Karena aku sudah tidak ada pilihan lagi dan sudah pasrah, akhirnya aku tetap diam sambil terus liatin kanan kiri. Karena aku udah tahu kalau semua yang kulihat itu bukanlah manusia, melainkan makhluk halus. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga lihat ada perempuan pakai kebaya, terus ada juga perempuan pakai baju putih, sampai anak-anak kecil. Semuanya terlihat warawiri di area jembatan yang gak jauh dari tempatku duduk itu. Intinya malam itu aku lihat semua yang ada di situ. Aku seperti berada di dunia lain dan melihat sisi lain dari jembatan tersebut. Bahkan aku juga sempat lihat lagi yang sebelumnya pernah berpapasan denganku. Sepertinya hanya ibu-ibu tersebut yang menggubris keberadaanku. Beliau terlihat sesekali menoleh ke arahku, namun sama sekali tidak mendekatiku. Dan akhirnya setelah matahari terbit, aku lihat ada mobil lewat di jalanan tersebut. Mobil itu seperti mobil sayuran yang hendak berangkat ke pasar pagi. Tapi anehnya, waktu mobil tersebut sampai di depanku, mobil tersebut tidak berhenti dan terus melaju begitu saja. Benar-benar seolah aku tidak ada di situ. Aku seperti tidak terlihat, dan gak hanya mobil itu,
Ada juga beberapa kendaraan yang lewat dan aku udah teriak-teriak sekuat tenaga, tapi tetap saja nggak ada satupun dari mereka yang berhenti. Pagi itu aku benar-benar semakin susah. Aku nangis lagi sambil terus berteriak minta tolong. Namun karena semuanya seperti sudah tidak ada gunanya, akhirnya aku pun diam sambil berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Intinya, pagi itu aku benar-benar pasrah dan sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Setelah agak siangan, tiba-tiba aku dihampiri oleh bapak-bapak yang sepertinya hendak pergi ke sawah. Bapak-bapak tersebut memakai kaos polos, topi bulat petani, sambil membawa cangkul di pundaknya. Sampai sekarang aku juga masih ingat wajah bapak-bapak tersebut. Beliau berjenggot dan berkumis, badannya kurus dan tubuhnya putih. Beliau mengelurkan tangan ke arahku sambil berkata, "Ayo pindah nak, jangan di sini." "Ngapain ini? Kok bisa-bisanya sampai sini?" Ayo, mumpung masih pagi." Kurang lebih seingatku gitu sih ucapnya. Nah, karena aku udah gak ada pilihan lagi, akhirnya aku nurutlah sama bapak-bapak tersebut. Aku diajak jalan sambil suruh terus baca istighfar berulang-ulang. Dan setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku sampai di pemukiman warga. Perasaanku lega banget, senang, bahagia, terharu, sedih, bingung, linglung, semuanya campur aduk jadi satu. Dan setelah aku sudah sedikit tenang, akhirnya aku menceritakan semuanya kepada bapak-bapak tersebut. Bagaimana awalnya dan bagaimana ceritanya aku bisa sampai di tempat tersebut. Semuanya aku jelaskan secara rinci dengan tidak ada satupun yang aku tutup-tutupi. Taunya, menurut bapak-bapak tersebut, aku semalam telah masuk ke dalam dunia lain. Benar, jembatan itu ternyata bukan jembatan biasa, melainkan sebuah jembatan yang dikeramatkan. Menurut pengakuan warga sekitar sering sekali melihat ada penampakan di sekitar jembatan tersebut. Bahkan tidak jarang pula sopir-sopir yang melalui jalanan tersebut pernah diberhentikan oleh sosok perempuan yang bilangnya mau numpang. Pas naik, tahu-tahu udah menghilang. Dan gak berhenti di situ saja. Di jembatan itu juga dipercaya ada sebuah gerbang gaib yang terhubung langsung dengan pantai selatan. Hal itu dibenarkan oleh semua ahli spiritual lokal dan keterangan dari saksi-saksi yang mengaku pernah melihat dan memasuki gerbang gaib yang konon katanya berbentuk gapura tersebut. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah tepat di bawah jembatan tersebut ternyata ada sebuah batu yang berbentuk mayat. Warga sekitar menyebutnya dengan sebutan watu mayit atau batu mayat. Hal itu bukan tanpa alasan, selain konon katanya di jembatan tersebut memang digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. Sejarah jembatan tersebut juga sangat erat kaitannya dengan hal-hal mistis yang berhubungan dengan budaya, tradisi, pengorbanan, dan segala macam. Hal itulah yang akhirnya membuat kawasan jembatan tersebut dikenal oleh masyarakat Kabupaten Malang dengan sebutan Jembatan Kalilanang yang khas dengan watu mayitnya. Bahkan meskipun kini sudah ada jembatan baru yang dibangun sebagai jalan utama, jembatan lama pun tetap berfungsi meskipun sudah jarang sekali ada pengendara yang melaluinya. Hingga saat ini, jembatan lama ini semakin lama semakin sepi saja. Selain sudah sangat jarang dilalui, di daerah ini ketika malam tiba, nuansa mistisnya benar-benar sangat terasa. Dan tidak jarang pula di jembatan lama ini kerap dijadikan sebagai tempat untuk melakukan acara selamatan dan sebagainya. Karena masyarakat sekitar pun percaya jika jembatan ini lebih dari sebuah jembatan biasa. Dan setelah puas mendengarkan penuturan bapak-bapak penolongku tersebut, akhirnya aku pun kembali ke rumahku dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalananku ke Surabaya. Terlepas dari itu semua, aku benar-benar sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikanku keselamatan. Andai saja pagi itu aku tidak bertemu dengan bapak-bapak penolongku tersebut, mungkin saja saat ini aku tidak bisa membagikan cerita ini kepada kalian. Sesampainya kami di tempat tersebut, kami sempat terkejut dan seolah tidak percaya jika semuanya memang benar adanya. Sebuah jembatan lama dengan pohon-pohon besar di sekitarnya membuat kami saat itu seketika ingat dengan apa yang diceritakan oleh narasumber
Dan tidak berhenti di situ saja. Yang paling membuat kami terkejut adalah tepat di bawah jembatan tersebut ada sebuah batu besar yang jika dilihat dengan teliti, batu tersebut memang benar-benar berbentuk seperti mayat. Subhanallah. Hal itulah yang akhirnya membuat kami yakin jika cerita ini benar adanya, dan kami pun setuju jika cerita ini dibagikan kepada kalian. Semoga dengan adanya cerita ini bisa membuat kita semakin mendekatkan diri lagi kepada Sang Maha Kuasa dan bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.